anak-anak, semangat belajar. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai Teorema Pitagoras. Nah, sebelum lanjut materinya, kita akan membahas tugas minggu lalu. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk membantu Berwin menyelesaikan masalahnya. Berikut merupakan segitiga siku-siku yang mewakili permasalahan dari Berwin. Sisi segitiga yang ini mewakili tiang listrik yang memiliki tinggi 8 meter. Kemudian sisi segitiga yang ini mewakili lebar sungai yang lebarnya 6 meter. Kemudian sisi miring merupakan tangga. Yang menjadi pertanyaan, berapa panjang tangga yang diperlukan Berwin untuk mengambil layangannya? Kita misalkan panjang tangga itu adalah X. Nah, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk mendapatkan panjang sisi miring, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Berdasarkan Teorema Pitagoras, kita dapatkan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan X kuadrat. Lalu 6 kuadrat itu hasilnya 36, ditambah 8 kuadrat hasilnya 64, sama dengan X kuadrat. Dari beberapa tugas yang sudah Ibu periksa, ada siswa yang mengalami kekeliruan. Kekeliruannya itu adalah ada siswa yang menjumlahkan terlebih dahulu 6 ditambah 8 sama dengan 14, lalu dikuadratkan dan sama dengan X kuadrat. Hal ini salah. Jadi untuk penjumlahan bilangan kuadrat, kalian kuadratkan dulu, baru kemudian dijumlahkan. Nah, baik, Ibu akan lanjutkan. Jadi 36 ditambah 64 hasilnya 100 sama dengan X kuadrat. Beberapa siswa ada yang menjawab, jadi panjang tangga adalah 100. Hal itu salah. Kenapa? Kita memisalkan panjang tangga itu adalah X, sedangkan di sini X kuadrat sama dengan 100. Nah, agar mendapatkan nilai X, kita cari dulu akar dari 100. Jadi akar 100 sama dengan X. Akar dari 100 adalah 10. Jadi, cari bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya itu 100. Bukan 100 dibagi 2. Jadi ada juga yang menjawab akar 100 itu adalah 50. Nah, jadi panjang tangga yang diperlukan Berwin untuk mengambil layangannya adalah 10 meter. Ini adalah salah satu permasalahan jika yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah salah satu sisi siku-sikunya? Nah, berikut adalah contoh lain dari permasalahan Teorema Pitagoras. Seorang anak berenang pada kolam renang yang memiliki permukaan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang kolam renang tersebut adalah 16 meter. Kemudian, anak tersebut berenang secara diagonal dan menempuh jarak 20 meter. Berdasarkan data ini, berapakah lebar dari kolam ini? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa tarik segitiga siku-siku seperti ini. Nah, untuk memudahkan melihat segitiganya, kita akan putar segitiganya. Nah,
Segitiga siku-siku ini untuk sisi yang ini mewakili panjang kolam renang. Kemudian sisi yang ini akan mewakili panjang lintasan anak tersebut, yaitu 20 meter. Dan sisi yang ini adalah lebar kolam renang. Nah, karena lebar kolam renang belum diketahui, kita misalkan dengan Y. Untuk mencari nilai Y, caranya Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Nah, ini yang membedakan jika mencari sisi miringnya kita jumlahkan, sedangkan jika ingin mencari sisi tegak pembentuk siku-siku pada segitiga siku-siku kita kurangi. Mari kita lanjutkan. Y kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. Y kuadrat sama dengan 144. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan akar dari 144. Y sama dengan 12. Nah, jadi lebar kolam renangnya adalah 12 meter. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Pada hari ini, kita akan belajar menuliskan 3 bilangan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku atau triple Pythagoras. Yang kedua, kita akan belajar memahami 3 bilangan yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Pertama, kita akan membahas mengenai triple Pythagoras. Pada permasalahan Berwin, kita mendapatkan panjang sisi segitiga yaitu 6, 8, dan 10. Kemudian, pada permasalahan seorang anak yang berenang, kita mendapatkan sisi segitiganya 16, 20, dan 14. Kedua kelompok ini kita sebut dengan triple Pythagoras. Jadi, apakah itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jika kelompok bilangan disebut dengan triple Pythagoras, maka ketiga bilangan tersebut juga memenuhi teorema Pythagoras. Jika memenuhi teorema Pythagoras, maka ketika ketiga bilangan tersebut dijadikan sisi-sisi segitiga, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana cara mencari triple Pythagoras? Pertama, pilihlah sembarang bilangan ganjil. Bilangan inilah yang akan menjadi sisi terpendek. Contohnya, ibu mengambil bilangan 7. Kemudian yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S kuadrat dikurangi 1 per 2. S ini adalah bilangan sisi terpendek. Nah, pada contoh sebelumnya ibu ambil 7 sehingga M sama dengan 7 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian 7 pangkat 2 hasilnya 49 dikurangi 1 per 2. Hasilnya 48 per 2 sama dengan 24. Jadi nilai M-nya itu adalah 24. M ini merupakan sisi yang lainnya. Selanjutnya, tentukan panjang sisi miring atau hipotenusa menggunakan teorema Pythagoras. Pada 2 langkah sebelumnya,
kita sudah mendapatkan bilangan 7 dan 24. Sehingga C kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. C kuadrat sama dengan 49 ditambah 576. C kuadrat sama dengan 625. C sama dengan akar dari 625 dan nilai C sama dengan 25. Jadi, bilangan triple Pitagoras yang terbentuk adalah 7, 24, dan 25. Sampai di sini kalian paham? Jika sudah, kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan apakah kelompok 3 bilangan merupakan triple Pitagoras atau bukan? Terdapat 3 bilangan 9, 40, 41. Langkah pertama, kalian tentukan yang mana yang merupakan bilangan terbesar. Ya, benar, jawabannya adalah 41. Kemudian kita cari 41 kuadrat dan bilangan yang lainnya kita cari 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 41 kuadrat hasilnya 1681, kemudian 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat itu hasilnya 81 ditambah 1600. Kita tuliskan lagi 1681, kemudian kita jumlahkan 81 ditambah 1600, hasilnya 1681. Ternyata hasilnya itu sama-sama, yaitu 1681. Jika hasil dari 41 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat, maka bilangan 9, 40, dan 41 merupakan triple Pitagoras. Namun, jika hasilnya tidak sama, berarti ketiga bilangan yang diuji bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, jadi 9, 40, 41 merupakan triple Pitagoras dan ketiga bilangan tersebut akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, jika kuadrat sisi terpanjang tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, segitiga apa yang akan terbentuk? Mari kita bahas bersama-sama. Misalkan terdapat 3 bilangan 9, 5, 7. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tentukan bilangan mana yang paling terbesar. Ya benar, bilangan yang terbesar adalah 9. Kita cari 9 kuadrat, kemudian kita cari juga 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 kuadrat hasilnya 81, kemudian 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat hasilnya 25 ditambah 49. 81 kita tuliskan kembali, kemudian kita cari hasil dari 25 ditambah 49 hasilnya 74. Ternyata 81 atau sisi miringnya atau sisi terpanjangnya lebih besar dari 74. Nah, jika demikian, jadi 9, 5, dan 7 bukan merupakan triple Pitagoras. Ketiga bilangan tersebut membentuk segitiga tumpul. Nah, bagaimana jika di sini tandanya itu kurang dari? Nah, jika di sini tandanya itu adalah kurang dari, maka ketiga bilangan tersebut akan membentuk segitiga lancip.
Sampai di sini, apakah kalian paham? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke latihan soal. Carilah dua contoh triple Pythagoras dengan cara yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian tugas yang kedua, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut. Yang pertama, 13, 12, dan 6. Yang kedua, 27, 36, dan 45. Yang ketiga, 10, 12, dan 6. Kerjakan di buku latihan lalu kirim di Google Classroom. Jangan lupa isi identitas ya. Semangat anak-anak! Demikian video pada hari ini. See you next video.